Halo, ya di sini saya akan melanjutkan materi tentang parafilia, melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu deskripsi dari parafilia itu sendiri. Parafilia berasal dari bahasa Yunani, yaitu para yang berarti menyimpang dan philos yang berarti mencintai. Orang dengan parafilia memiliki pola ketertarikan seksual yang tidak biasa, yang mana melibatkan gairah seksual ketika merespons stimulus yang atipikal. Pola gairah seksual yang tidak normal ini biasa dilabeli oleh orang lain sebagai penyimpangan aneh atau kinky. Parafilia melibatkan gairah seksual yang kuat dan berulang terhadap stimulus tidak biasa yang dibuktikan dengan fantasi, dorongan, atau perilaku selama periode 6 bulan atau lebih. Jenis stimulus yang tidak biasa ini meliputi objek non-manusia seperti celana dalam, sepatu, kulit, atau sutra untuk menyakiti atau mengalami rasa sakit pada diri sendiri atau pasangan, atau anak-anak dan orang lain yang tidak tahu atau tidak dapat memberikan izin. Bagi beberapa individu, terlibat dalam tindakan parafilik menjadi satu-satunya cara demi mencapai kepuasan seksual. Mereka tidak dapat terangsang secara seksual kecuali parafilik ini digunakan. Dalam dunia nyata atau fantasi, orang lain menggunakan rangsangan yang menyimpang ini sesekali atau saat tertekan saja. Meskipun tingkat prevalensi parafilia dan gangguan parafilik belum diketahui, kita tahu bahwa gangguan ini hampir tidak pernah terdiagnosis pada wanita, kecuali beberapa kasus masokisme seksual dan beberapa kasus gangguan lainnya. Dan parafilia sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah eksibisionisme, yang ditandai dengan dorongan, fantasi atau perilaku yang kuat dan selalu timbul untuk memperlihatkan alat kelamin seseorang kepada individu yang tidak menaruh curiga untuk tujuan gairah seksual. Biasanya orang tersebut berusaha mengejutkan, mengguncang, atau merangsang secara seksual kepada si korban. Yang kedua adalah fetish. Fetish merupakan dorongan, fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan selalu berulang, yang melibatkan benda mati seperti pakaian, bra, CD, kaos kaki, sepatu, boot, kulit, sutra, dan sejenisnya. Yang ketiga adalah transfetisme, mengacu pada individu yang memiliki dorongan, fantasi atau perilaku yang kuat dan berulang, di mana mereka menjadi terangsang secara seksual dengan menggunakan pakaian lawan jenisnya. Meskipun pria lain yang mengalami fetish bisa dipuaskan dengan memegang benda seperti pakaian wanita sembari mereka bermasturbasi, pria dengan transvestisme justru ingin mengenakannya. Yang keempat adalah voyeurisme, melibatkan dorongan, fantasi, atau perilaku seksual yang kuat dan berulang di mana seseorang menjadi terangsang secara seksual dengan melihat orang lain. Biasanya orang yang asing tidak curiga telanjang membuka pakaian atau terlibat dalam aktivitas seksual. Yang kelima adalah frotteurisme. Frotteurisme adalah dorongan, fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan berulang, di mana seseorang menjadi terangsang secara seksual dengan menggesek-gesek atau menyentuh tubuh orang tanpa izin. Disebut juga mashing. Sering terjadi di tempat ramai seperti kereta bawah tanah, bus, atau lift. Tindakan mengelus atau menyentuhlah yang membangkitkan hasrat seksualnya, bukan aspek paksaannya. Yang keenam ada pedofilia. Orang dengan pedofilia memiliki dorongan atau fantasi seksual yang kuat dan berulang atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual dorongan anak kecil. Biasanya anak berusia 13 tahun atau lebih muda. Agar dapat didiagnosis memiliki gangguan pedofilik, seseorang setidaknya harus berusia 16 tahun dan 5 tahun lebih tua dari anak yang menarik baginya orang tersebut secara seksual atau yang menjadi korban. Namun, diagnosis ini tidak berlaku untuk seseorang di akhir masa remaja yang telah memiliki hubungan dengan anak berusia 12 tahun atau 13 tahun. Yang ketujuh adalah masokisme seksual. Adalah pria yang mencari kepuasan seksual dari wanita yang memberikan rasa sakit, seringkali dalam bentuk deraan, dipukul atau dicambuk. Masokisme seksual melibatkan dorongan, fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan berulang, di mana seseorang menjadi terangsang secara seksual dengan dipermalukan, diikat, dicambuk, atau dibuat menderita dengan cara lain. Dalam kasus gangguan masokisme seksual, dorongan tersebut dilakukan akibat maupun menyebabkan distres pribadi yang signifikan. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah sadisme seksual, adalah kebalikan dari masokisme seksual. Parafilia ini ditandai dengan dorongan fantasi atau perilaku seksual yang kuat dan berulang, di mana seseorang menjadi terangsang secara seksual dengan memberikan penderitaan psikologis dan fisik atau kekerasan pada orang lain. Nah, selanjutnya akan masuk pada penanganan gangguan parafilik ini sendiri. Yang pertama ada menggunakan media psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri berusaha untuk membawa konflik seksual masa kecil ke dalam kesadaran, sehingga mereka bisa ditangani dengan mempertimbangkan kepribadian individu dewasa. Hasil yang baik dari studi kasus individu itu disajikan dalam literatur dari waktu ke waktu.
Namun, terdapat kelangkaan investigasi atau penyelidikan terkendali untuk mendukung keefektifan psikodinamika parafilia ini sendiri. Yang kedua adalah terapi kognitif perilaku. Lebih singkat dan berfokus secara langsung pada pengubahan perilaku yang bermasalah. Terapi kognitif perilaku melibatkan sejumlah teknik tertentu, seperti pengondisian yang tidak menyenangkan atau aversif, sensitisasi terselubung, dan pelatihan keterampilan sosial untuk membantu menghilangkan perilaku parafilik, serta memperkuat perilaku seksual yang pantas. Yang ketiga adalah terapi biomedis. Belum ditemukan obat pasti untuk menyembuhkan gangguan parafilia, akan tetapi kemajuan telah melaporkan dalam penanganan eksibisionisme, voyeurisme, dan fetishisme dengan antidepresan SSRI seperti obat Prozac. Sekian penjelasan tentang parafilia dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.